saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih juga untuk saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktunya bersama saya di sini untuk menjalankan katekesi kita pada pagi hari ini. Oke, baik, saudara-saudari sekalian, tema katekesi kita pada pagi hari ini tentang mengatasi kekerasan seksual dengan terang sabda, dalam terang sabda Allah. Jadi kita menjalankan katekesi kita pada pagi hari ini itu dengan suasana rileks, tetapi masih dalam situasi berdoa. Jadi teman-teman, mengapa saya mengangkat tema katekesi ini? Karena perlu kita ketahui secara bersama bahwa tindakan kekerasan seksual itu adalah salah satu tindakan yang merendahkan moral. Baik, terima kasih saudara Yuda yang sudah menjawab. Soal nomor 3 yang mengatakan bahwa apa pesan yang mau disampaikan dari cerita ini. Tadi saudara Yuda mengatakan bahwa pesan dari cerita ini itu kita harus memberanikan diri untuk keluar dari suasana yang membuat kita merasa diri tidak pantas, dan kita juga harus berani bersuara dalam situasi apapun dan dimanapun. Dan di sini juga saudara kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan dan suasana apapun. Oke, baik, terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita yang sudah kita dengar secara bersama dan sesama. Oke, baik saudara-saudari sekalian. Jadi adapun pesan dari tema ini yang sudah kita dalami dengan cerita yang sudah kita dengar bersama, bahwasannya hidup dalam suasana hati yang terluka itu bukanlah suatu keadaan yang kita inginkan. Namun dengan kita yang memberanikan diri untuk keluar dari suasana itu adalah pilihan kita. Jadi kita menceritakan kepada orang yang bisa menyelamatkan kita itu adalah suatu ketenangan dan kehubungan. Jadi Tuhan itu turun bukan secara langsung, melainkan seperti yang saudari Filo katakan tadi, melalui orang. Jadi di sini tadi ceritanya suster yang menjadi penyelamat, Mira. Jadi Tuhan mengirim saudara suster Agnes ini tadi sebagai penyelamat untuk Mira untuk keluar dari suasana yang menjadi beban bagi Mira. Jadi Tuhan akan turun untuk menyelamatkan umatnya melalui orang yang pantas tersebut sebagai penyelamat. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya cerita yang bisa mendalami tema kita pada pagi hari ini, tapi kita harus juga menimba inspirasi dari kitab suci untuk mendalami lebih dalam berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Jadi saya minta dari salah satu dari kita untuk membaca kitab Ulangan bab 22 ayat 25 sampai 27 untuk mendalami tema kita pada pagi hari ini. Kepada saya silakan untuk membaca. Bacaan dari kitab Ulangan. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, masa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menyambut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
Sudah jelas. Oke, baik, terima kasih kepada saudara sekalian. Setelah mendengar bacaan ini, marilah kita mendalami bacaan ini tadi dengan menjawab. Kurang lebih ada 3 soal penuntun yang akan kita jawab bersama-sama. Jadi setelah saudara-saudari mendengar sabda Allah, jadi ayat mana yang paling menarik dari bacaan di atas tadi, dan mengapa ayat itu menarik? Coba saudara-saudari jelaskan mengapa menurut saudara-saudari ayat itu sangat menarik bagi saudara-saudari. Oke, baik. Dari pertanyaan tadi, siapa dari saudara sekalian yang bisa memberikan sebuah jawaban yang singkat? Oke, baik, dari saya. Ayat yang menarik menurut saya itu ayat 25 yang mengatakan, tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Jadi mengapa ayat ini menarik? Karena menurut saya dalam kehidupan Katolik kita tidak diizinkan untuk tidur bersama laki-laki yang belum ada status atau belum ada ikatan yang jelas. Dalam kehidupan kita sama Katolik itu manusia bersatu jika sudah ada ikatan, jadi baru diizinkan untuk hidup bersama. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Jadi saudari menyatakan bahwa mengapa ayat ini menarik bagi saudari, karena dalam Katolik kita itu dilarang. Karena apa? Karena melakukan hal yang belum ada ikatan itu adalah sebuah perzinahan. Dan di sini saudara mengatakan bahwa ketika tidur dengan laki-laki dan perempuan bersama tanpa ada ikatan itu, Tuhan melarang hal itu, kecuali kalau kita sudah ada ikatan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada dari saudara-saudara yang lain. Oke, baik, kalau tidak ada, kita teruskan ke pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaan nomor 2 itu, menurut teman-teman, apa pesan yang mau disampaikan dari bacaan ini kepada kita semua? Saya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini pesan yang dapat diambil dari kitab Ulangan 22 ayat 25 sampai 27, perlindungan bagi kaum perempuan yang lemah. Di sini secara khusus ini menekankan atau mengedepankan pentingnya melindungi perempuan yang kerap kali berada dalam posisi rendah atau posisi sedang dalam ketertekanan. Yang kedua, di sini juga sebagai manusia juga di sini tentunya kita punya tanggung jawab sosial terhadap sesama, mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama seperti yang terjadi pada perempuan di atas tadi. Dia ini sedang dalam situasi yang melibatkan kekerasan dan penindasan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Timur yang sudah membantu kita menjawab pesan yang mau disampaikan dari bacaan ini kepada kita semua. Jadi saudara Timur mengatakan bahwa dari bacaan ini pesan yang mau disampaikan itu, ini adalah salah satu perlindungan bagi kita sebagai kaum perempuan, yang dimana dari bacaan ini tadi ada seorang perempuan yang berada dalam situasi bisa dikatakan dia terpaksa dan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sudah dilarang, namun dia dipaksa untuk melakukannya, dan yang memaksa itu adalah laki-laki. Dan jadi perempuan
Jadi di mana saja yang menjadi korban itu adalah perempuan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke, baik, kalau tidak ada, kita dalami inspirasi dari kitab suci ini. Saya minta dari teman-teman coba sharingkan pengalamannya berkaitan dengan tema katekes yang kita pada pagi hari ini. Tapi sharing ini bukan mau gosip orang, itu memang fix dari pengalaman sendiri boleh, pengalaman orang-orang juga boleh, tapi jangan terjerumus ke posisi, karena di sini situasi berdoa bukan posisi. Oke, baik. Teman-teman tidak ada, silakan bisa. Oke, Ibu Rosa dan Zinaria, silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya mau sharing sedikit pengalaman dari Saksemane berkaitan dengan kekerasan seksual. Teman itu tidak bisa disebut namanya saja ya. Dia mengalami kekerasan seksual itu dari SMP. Ya, pelakunya itu teman dekat atau teman dekat yang melakukan itu. Terus dia mengalami itu, terus dia tidak cerita ke siapa-siapa, tidak kasih tahu kakak, di orang tua juga tidak kasih tahu. Nanti pas SMA, pas kami kelas 12 kami utama itu, kami cerita dia langsung apa tuh dia bilang begitu. Sama cerita sedikit di kalian tuh, karena ada lagi orang yang dia mau cerita atau hanya dia takut mereka kasih tahu gitu, udah jaga rahasia gitu. Jadinya dia cerita di kami tuh, dia berani, hanya di kalian sudah saya berani omong itu, dan saya lega, dia rasanya ada yang saya lega karena kalian gak berani mau mendengarkan saya cerita tuh. Dia mengalami itu kekerasan seksual itu sudah dari SMP kelas 1 ke kelas 2 itu. Terus dia pendam sendiri waktu SMA itu, dia orang yang diam sekali. Sampai pas kelas 3 itu dia berani cerita di kami. Itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Saudara Doya yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Jadi teman-teman, ternyata begitu banyak tindakan kekerasan seksual di luar sana, dan kekerasan seksual itu pun juga terjadi di sekitar kita. Jadi dari bacaan ini tadi, dia berbicara tentang bagaimana terasa Allah itu melihat perbuatan perzinahan laki-laki terhadap perempuan, dan laki-laki itu selalu tindakan itu terasa terjerumus ke memaksa. Karena apa? Perempuan itu memang kalau sudah dalam fase ada prinsip hidup yang kuat itu, dia tidak akan pernah mau. Tetapi ada pula yang dikatakan bahwa itu karena godaan. Tapi kita perlu melihat bahwa Tuhan itu menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan dengan mata yang setara. Itu untuk kita saling jaga, saling menghargai, dan menanam cinta kasih terhadap diri kita masing-masing. Kita harus melihat itu sebagai hal yang perlu kita tinggikan derajat kita antara sama perempuan dan laki-laki. Di sini setelah kita menjalankan kegiatan kita pada pagi hari ini, kira-kira apa aksi konkret atau aksi nyata yang perlu kita lakukan agar tindakan kekerasan seksual ini
menjadi hal yang perlu kita atasi, atau kita harus mencari solusi agar kekerasan seksual itu tidak terjadi pada kita atau sekitar kita. Semoga terdekat. Terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Di sini sudah maksimal yang paling relevan ke depannya sesuai dengan bacaan kitab suci dengan teks ini tadi. Di sini kita harus mengadakan seminar tentang anti kekerasan seksual. Dari situ nanti sebagai masyarakat juga mereka menyadari bagaimana pentingnya untuk menghindari kekerasan seksual terhadap sesama kita. Dan kedua ini juga kita harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang bekerja di yang tentang isu-isu kekerasan anti seksual. Terima kasih kepada saudari Yon yang memberikan solusi tentang bagaimana kita menindaklanjutkan tema kita pada pagi hari ini dengan adanya kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan seminar berkaitan dengan isu-isu tindakan kekerasan seksual agar masyarakat bisa mengutip poin-poin penting dari seminar itu dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik, saya minta dari beberapa saudara-saudari untuk membawa kita dalam doa. Kristus, terima kasih kepadamu atas segala berkat-Mu sehingga pada hari yang saya ini Engkau bisa mempertemukan kami hidup dalam kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, semoga melalui katekis ini kami memberikan ketabahan apa yang kami perbuat dalam melakukan aksi tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan itu tentang hubungan seksual dengan orang lain dapat. Allah yang pasti kepada kepadamu membawa saudara kami yang sedang mengatakan selama bisa. Bersama hati mereka yang dikuatkan jiwa dan kekuatan jiwa mereka. Curahkanlah dan memang mereka tidak dikuasai oleh ketakutan, melainkan percaya bahwa Engkau selalu menyertai setiap langkah mereka. Ayolah kita Allah berbagi suka, puji syukur kami berikan karena atas perlindungan-Mu pada hari ini kami dapat bersama dalam doa ini. Selamat pagi dengan gratis kami. Kami mohon kekuatan-Mu bagi mereka yang masih mengalami kekerasan dan kami berdoa agar mereka dapat menemukan jalan keluar dari situasi yang mematikan ini. Mari kita memohon. Yesus Kristus berdoa pula bagi saudara kami yang hari ini mereka telah tahu jadi mereka jauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit. Bulan segala yang apa dari Allah kita memohon. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mendengar dan mengucapkan kasih-Mu serta besar cinta-Mu bagi kami semua. Tuhan, bantulah kami hidup selalu memupuk rasa saling menghormati, saling cinta, agar kami selalu dalam kedamaian tanpa ada kekerasan. Marilah kita memohon. Marilah kita sibuk dalam hubungan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berkata
sekarang dan hari itu. dalam waktu dan putra dan Roh Kudus.